Kisah tentang Nabi Khidir dan Musa dalam Quran, tercantum pada surat Al-Kahfi ayat 60-82. Yang menarik, di ayat tersebut tidak tercantum sama sekali nama Khidir. Tokoh antagonis yang menemani Musa di kisah ini, hanya disebut sebagai seorang hamba dari hamba-hamba kami. Nama Khidir sendiri, didapat dari literatur tafsir dan hadits, dan berasal dari akar kata hijau, sehingga Khidir bermakna dia yang berwarna hijau. Ada banyak pendapat mengenai asal-usul penamaan Khidir ini, beberapa terkait dengan identitas Khidir. Namun sepertinya, Khidir ini tidak pernah ada, dan hanya cocok logi semata. Mari kita lihat asal dan awal mula kisah ini muncul ke permukaan. Ada sejumlah kisah, yang identik dengan kisah Khidir. 1. Kisah Utnapishtim dalam epik Gilgamesh Tablet ke-7. Lokasi pertemuan Musa dan Khidir di Majma' al-Bahraini, atau pertemuan dua laut, mirip dengan muara sungai tempat di mana Utnapishtim tinggal dalam epik Gilgamesh. Dalam epik tersebut dikisahkan, bahwa, sang hero Gilgamesh sangat sedih atas kematian temannya Enkidu. Ia pun melakukan perjalanan untuk mencari nenek moyangnya Utnapishtim yang tinggal di muara sungai, dan diberkati kehidupan abadi. Saat bertemu, Gilgamesh memohon kepada Utnapishtim untuk menjadikannya abadi, atau immortal. Awalnya, Utnapishtim menolak, dan menyarankan Gilgamesh untuk membatalkan permohonannya itu. Tapi, Gilgamesh terus memaksa, sehingga ia pun memberikan ujian kepadanya sebagai persyaratan. Ujian pertama, adalah menahan tidur. Pada ujian ini, Gilgamesh gagal. Ujian kedua, mencari tumbuhan di dasar laut Dilmun, yang dapat membuatnya muda kembali. Kali ini, Gilgamesh berhasil menemukan tumbuhan tersebut, namun di tengah perjalanan pulang, seekor ular berhasil mencurinya. Gilgamesh pun pulang ke rumahnya di kota Uruk, dan membatalkan keinginannya untuk hidup abadi. 2. Legenda Yahudi tentang Rabbi Joshua ben Levi dan Elijah, atau Nabi Ilyas dalam tradisi Islam. Legenda ini, dikompilasi oleh sarjana Yahudi Adolf Jelinek dalam Bet HaMidrash, antara tahun 1853 sampai 1878. Alasan dibalik analogi ini, adalah kemiripan narasi dengan kisah Quran. Dalam kisah ini diceritakan, bahwa Ben Levi meminta agar diperkenankan mengikuti Elijah, yang setuju dengan syarat, bahwa ia tidak boleh mempertanyakan perbuatan yang ia lakukan. Pada suatu malam, Ben Levi dan Elijah tidur di rumah seorang miskin, yang hanya memiliki seekor sapi, yang lalu disembelih oleh Elijah. Keesokan harinya, mereka menolak tinggal di rumah orang kaya, tapi Elijah memperbaiki dinding rumah orang tersebut tanpa dibayar. Akhirnya, kedua orang itu juga menolak tinggal di sebuah sinagog megah, tapi dipelihara oleh sekelompok orang miskin. Elijah lalu berdoa kepada Tuhan, untuk menjadikan setiap orang di sana sebagai pemimpin, tapi hanya satu saja yang boleh memimpin. Ketika Ben Levi mempertanyakan tindakan sang nabi, Elijah pun menjelaskan, bahwa ia menyembelih sapi sebagai ganti nyawa istri si lelaki miskin, yang akan meninggal pada hari itu. Perbaikan dinding milik orang kaya, ia lakukan karena di bawahnya terdapat harta karun yang akan ditemukan oleh orang kaya, bila ia memperbaiki dinding itu sendiri. Adapun doa yang ia panjatkan, karena satu penguasa lebih baik, daripada banyak penguasa. 3. Kisah Alexander Legend. Alexander, dikatakan sedang mencari Fountain of Life, yaitu mata air kehidupan, atau keabadian, yang mampu menjadikannya hidup selamanya. Untuk memudahkan pencarian mata air itu, Alexander yang mengembara dengan tukang masaknya, telah menyuruh tukang masak itu untuk berpisah, sehingga mereka dapat lebih mudah menemukan mata air itu. Sebelum mengembara, seorang bijak tua telah memberitahu tukang masak itu, jika telah berjumpa mata air tersebut, coba letakkan ke dalamnya seekor ikan asin yang telah mati. Jika ikan itu hidup, maka itulah mata air keabadian yang dicari, air yang mampu membuat seseorang itu hidup kekal selamanya. Dalam perjalanan, tukang masak telah berjumpa dua mata air, yang pertama hanya mata air biasa. Tapi mata air kedua, apabila ikan diletakkan ke dalamnya, ikan itu hidup dan berenang ke dalam air. Dia kemudian pergi mencari Alexander, dan memberitahunya tentang apa yang dia jumpa. Tapi ketika mereka putar balik, mereka gagal menemukan mata air itu. Klaim kemiripan kisah ini, pastinya ada yang pro dan kontra. Salah satu yang kontra, adalah Brannon M. Weiler,
Profesor Islamic Studies di Universitas Washington, dalam Moses in the Quran and Islamic Exegesis. Menurut Weiler, legenda Yahudi tentang Elijah justru dipengaruhi oleh kajian tafsir Quran, bukan sebaliknya. Kisah ini sendiri merupakan saduran dari sebuah buku karya Nissim B. Shahin Koirawan, yang ditulis menggunakan bahasa Arab pada abad ke-11. Perubahan nama Musa menjadi Ben Levi, karena audiens kisah tersebut adalah umat Yahudi, yang sangat menghormati Nabi Musa. Roger Parret, seorang sarjana Prancis dalam UN Paralele Byzantine Coran 1859-81, pada Revue des Etudes Byzantines, tome 26, berhipotesis, bahwa kisah Khidir, terkait dengan Leimon karya John Mostus, seorang biarawan Bizantium dan penulis kisah-kisah asketik, yang potongan naskahnya tertulis dalam sebuah manuskrip kuno Byzantium Pratum Spirituale. Dalam kisah tersebut diceritakan, seorang malaikat Tuhan, tengah mengecoh seorang biarawan tua. Si malaikat, mencuri sebuah piala milik orang saleh, ia kemudian mencekik anak orang saleh lainnya, dan membantu mendirikan kembali sebuah dinding milik orang kafir nan jahat. Si malaikat lalu menjelaskan perbuatannya tersebut, dan mengatakan, bahwa piala itu sebelumnya telah dicuri dari seseorang yang saleh. Sedangkan anak orang saleh yang kedua, saat tua nanti akan menjadi pendosa yang jahat, yang dengan membunuh anak tersebut, sesungguhnya ia telah mencegahnya jatuh ke dalam dosa. Alasan untuk mengapa dirinya membangun kembali tembok milik orang jahat, dikarenakan di bawah tembok tadi terpendam harta karun. Dengan membangun dinding, ia berusaha mencegah orang tersebut untuk menemukan harta tadi, dan menggunakannya untuk kejahatan. Dari ketiga kisah yang dianggap paralel tadi, tidak ada satupun yang memiliki paralelitas langsung dengan kisah Khidir. Meski demikian, ada banyak elemen yang mirip satu dengan lainnya. Tentang siapa yang mencontek kisah mana, silakan disimpulkan sendiri. Sebagai alternatifnya, mari kita simak tafsir dari Syekh Siti Jenar. Di dalam buku Suluk Abdul Jalil, diceritakan tentang tafsir Syekh Siti Jenar berkenaan dengan sosok Nabi Khidir. Bermula ketika, Sri Mangana, yang merupakan ayah angkat Syekh Siti Jenar, berkisah tentang pertemuannya dengan Nabi Khidir. Sri Mangana menuturkan, ketika ia dalam kondisi antara tidur dan terjaga, dia merasa seolah-olah berjalan dengan seorang anak muda di sebuah tanah menjorok lurus. Pada sisi kanan dan kiri tanah tersebut, merupakan bentangan lautan luas tanpa tepi. Di tempat aneh itu dia merasa berjumpa dengan Khidir. Syekh Siti Jenar mencoba menafsirkan kejadian yang dialami ayah angkatnya itu. Menurutnya, tanah menjorok dengan lautan di sebelah kanan dan kiri, merupakan perlambang dari alam barzah. Dan makna kedua lautan, adalah lautan makna, atau bahar al-makna, perlambang alam tidak kasat mata, atau alam al-gaib, dan lautan jisim, atau bar al-ajsam, perlambang alam kasat mata, atau alam as-syahadat. Menurut Syekh Siti Jenar, peristiwa yang dialami Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran, bukanlah peristiwa sejarah seorang manusia bertemu manusia lain. Ia adalah peristiwa perjalanan ruhani, yang berlangsung di dalam diri Nabi Musa sendiri. Tempat di mana Nabi Musa berdiri di hadapan Khidir, merupakan wilayah perbatasan antara alam kasat mata dan alam tidak kasat mata. Sementara pemuda yang mendampingi Nabi Musa saat mencari Khidir, yang membawa bekal makanan, merupakan perlambang terbukanya pintu alam tidak kasat mata. Hijab gaib yang menyelubungi manusia dari kebenaran sejati, tidak akan bisa dibuka tanpa kehendak Dia, Sang Pembuka, atau Al-Fatah. Itu sebabnya, saat Nabi Musa bertemu dengan Khidir, pemuda yang mendampinginya itu, tidak disebut-sebut lagi dalam cerita, apakah dia pulang atau melamun saja di sana, karena ia sejatinya merupakan perlambang keterbukaan hijab gaib. Dan makna bekal makanan yang dibawa sang pemuda, adalah perlambang pahala perbuatan baik, yang hanya berguna untuk bekal menuju ke taman surgawi, atau al-jannati. Bagi pencari kebenaran sejati, pahala perbuatan baik itu, justru mempertebal gumpalan kabut penutup hati, atau goiri. Andai kata, saat itu Nabi Musa memerintahkan si pemuda untuk mencari bekal yang lain, apalagi sampai memburu bekal ikan yang telah masuk ke dalam laut, niscaya Nabi Musa tidak akan bertemu Khidir. Nabi Musa dan si pemuda, tentu akan masuk ke lautan jisim, atau alam kasat mata kembali. Dalam pandangan Syekh Siti Jenar, sosok Nabi Khidir, adalah mursyid sejati di dalam diri manusia itu sendiri. Masing-masing manusia, akan mengalami pengalaman ruhani yang berbeda, sesuai pemahamannya dalam menangkap kebenaran demi kebenaran.
Nabi Musa bertemu dengan Khidir, di alam tidak kasat mata, yaitu alam yang tidak jelas batas-batasnya. Alam yang tidak bisa dinalar karena segala kekuatan akal. Manusia tidak bisa berijtihad untuk menetapkan hukum yang berlaku di alam gaib. Itu sebabnya, Khidir melarang Nabi Musa bertanya sesuatu dengan akalnya dalam perjalanan tersebut. Dan, apa yang disaksikan Nabi Musa terhadap perbuatan yang dilakukan Khidir, benar-benar bertentangan dengan hukum dan akal sehat yang berlaku di dunia, seperti melubangi perahu tanpa alasan, membunuh seorang anak kecil tak bersalah, dan menegakkan tembok runtuh tanpa upah.